Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya para guru hebat dan juga calon guru hebat? Nah, pada hari ini kita akan mengkaji terkait dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ya RTP untuk SD kelas 4, yaitu di salah satu SD ya, SD Negeri Soka. Ini salah satu pekerjaan dari mahasiswa PPG ya, atas nama Yuki Kusuma Wardani begitu. Nah, di kelas 4 semester 1 ada tema terkait dengan indahnya kebersamaan, subtema bersyukur atas keberagaman dengan muatan terpadunya IPS, Bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, ini untuk alokasi waktunya 2 kali 35 menit ya. Kompetensi intinya ini bisa disalin ya dari buku guru dan buku siswa. Kemudian untuk kompetensi dasar, nah ini dari kompetensi dasar yang ada, indikatornya dijabarkan ya menjadi menganalisis berbagai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia, dan yang kedua menelaah cara menghargai dan melestarikan makanan tradisional Indonesia. Nah, tentunya kita masih ingat ya bahwa untuk mengkaji atau menelaah atau menjabarkan kompetensi dasar ini kita nanti bisa mendapatkan indikator-indikator, dan KKO dalam indikator tersebut nanti kita bisa menggunakan kata kerja operasional ya, seperti ini ya dari taksonomi Bloom revisi. Jadi KKO itu bisa kita dapatkan dari sini ya. Ini kalau C1 sampai C3 ini masih low order thinking skill. Nah, jika sudah pada C4 sampai C6 ini sudah high order thinking skill. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang KD 4.2 ini dengan menunjukkan cara pembuatan salah satu makanan tradisional di Indonesia dan juga menyajikan informasi tentang pengalaman menghargai keragaman makanan tradisional. Nah, kemudian ini bisa menggunakan kata kerja operasional juga ya. Ini di psikomotor begitu ya. Dan diperhatikan untuk kalimat di belakangnya juga berbeda ya. Jadi tidak hanya kita mengganti KKO-nya saja di bagian ini. Kemudian di bahasa Indonesia ada indikator menganalisis gagasan pokok dan menyimpulkan gagasan utama dan gagasan pendukung pada teks lisan. Kemudian di 4.2 ini dari KD ini menjadi indikator menggabungkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian menyajikan peta pikiran ya. Jadi di sini ada kegiatannya begitu. Kemudian dilanjutkan di muatan IPA, ini ada menganalisis sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap, kemudian diminta untuk menyimpulkan perbedaan bunyi memantul dan menyerap. Kemudian di KD 4-nya ini melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi secara sederhana dan menyajikan nanti hasil percobaannya. Jadi di sini ada aktivitas ya, karena KD 4.6 itu untuk KD psikomotor. Kemudian tujuan pembelajaran ya, ini setidaknya minimal jumlahnya sama dengan jumlah indikator yang sudah dirancang ya tadi ya. Nah, ini ada 4, ini juga ada 4 ya, bahasa Indonesia, kemudian ini juga IPS ada 4 gitu ya. Sehingga di sini juga jumlahnya ada 12 ya, begitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk membuat tujuan pembelajaran ya? Ada rumus ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Oke. Ini ya, untuk ini condition namanya, melalui pengamatan gambar. Jadi aktivitas ini hendaklah aktivitas siswa. Jadi siswa terlibat aktif ya dengan pengamatan gambar.
kemudian audiensnya peserta didik, kemudian mampu menganalisis ya ini berbagai makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, ini disebut dengan behavior. Kemudian degree-nya adalah dengan benar. Nah, jadi kalian ketika membuat ini jangan sampai hilang salah satu ya, karena ini unsur yang sangat penting. Ini keaktifan siswanya ya, kegiatan yang mengaktifkan siswa, kemudian siswanya sendiri, behaviornya, dan juga degree. Oke, begitu juga dengan yang lain ya, dengan pengamatan kasus melalui diskusi, kegiatan mencermati, ini juga bisa dengan kegiatan berdiskusi ya, sehingga nanti bisa menganalisis. Kemudian ini juga bisa berdiskusi. Kemudian di sini melalui kegiatan penugasan, kemudian pengamatan video ya, atau kalau misalkan ini juga bisa langsung dengan percobaan ya, melalui kegiatan percobaan atau eksperimen begitu. Oke, ini juga ada karakter yang diharapkan. Nah, apalagi untuk yang sekarang ada profil pelajar Pancasila. Kemudian di materi pembelajaran ya, ini bisa disampaikan materi apa saja yang akan dibuat begitu. Nah, ini di sini terlampir begitu karena dalam PPG nanti akan membuat modul tersendiri begitu. Oke, kemudian pendekatan ya, ini menggunakan scientific TPACK, modelnya menggunakan problem based learning, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan praktik ya. Oke. Untuk pembukaannya ya, ini untuk kegiatan pembukaan perlu diingat ya bahwa kita menggunakan Permendikbud 2016 nomor 22 ya, terkait dengan standar proses assessment. Atau nanti ada juga peraturan yang terbaru, silakan bisa diupdate juga. Nah, ada 5 ya sebagai contoh ya. Nah, ini menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan ya, sesuai silabus. Nah, seringkali yang terjadi adalah mahasiswa lebih fokus pada bagian A saja ya. Jadi sudah ada berdoa, melakukan presensi, mempersiapkan peserta didik untuk mempersiapkan alat tulisnya, berliterasi selama 10-15 menit ya. Kemudian meminta untuk prokes begitu. Nah, namun beberapa item lain ini menjadi terlupa begitu ya. Ketika harus ada juga aturan menyanyikan lagu wajib ya, itu juga banyak yang masih terlupa. Nah, hendaknya nanti menyiapkan peserta didik itu juga ada menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, yang berikutnya memberi motivasi. Yang seringkali terjadi adalah motivasi yang dilakukan itu lebih pada tepuk atau ice breaking ya, padahal ice breaking itu sendiri masuk ke dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik begitu ya, agar mereka siap mengikuti pembelajaran. Lalu apa yang harus dilakukan pada saat memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual? Nah, ini tentunya guru perlu memberikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kehidupan siswa ya, sehingga nantinya anak bisa melihat secara konkret permasalahan atau bisa merasakan hal-hal yang ada di sekitar mereka, dan mereka akhirnya bisa merasakan
oh, materi yang sekarang akan dipelajari itu sangat bermanfaat bagi kehidupanku ya. Jadi ada manfaatnya bagi siswa, sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar, apalagi yang terkait dengan cita-citanya. Nah, ini maka ada aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu kita juga perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan sebelumnya ya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, tentunya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diangkat ya dari ini ya, video atau tadi motivasi yang dilakukan juga untuk melihat apakah pengetahuan awal siswa itu sudah bagus atau perlu ada ini ya tambahan begitu. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajarannya. Jadi pada bagian ini kalian bisa menjabarkan tujuan pembelajaran yang tadi kalian buat ya dalam RPP. Kemudian disampaikan juga cakupan materi ya dan penjelasan uraian kegiatan. Nah, ini bukan menyampaikan materi tetapi hanya cakupan materinya saja ya. Tadi kalau di dalam ini ya kita hanya menyampaikan ya, sebentar. Jadi hanya menyampaikan ini saja ya cakupan materinya. Oke. Ya, untuk bagian pendahuluan seperti itu. Nah, ini coba. Nah, ini untuk motivasinya ya. Ini dengan memperlihatkan video Salak Khas Sleman ya. Jadi ini sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar ya, begitu. Nah, ini seperti ini untuk pembukanya ya. Demikian untuk bagian pendahuluan pada RPP. Penasaran bagaimana untuk melanjutkan pada menuliskan kegiatan inti dengan menggunakan PBL dalam RPP? Ikuti video selanjutnya ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.